Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ma ta'ala bi ulama fid darain amin. Halaman 8 juz 2. Membahagikan zakat lah. Sambungannya membahagikan zakat. Sampai situ kah? Malam? Ya. Membahagikan zakat. Segala macam zakat tersebut, segala macam zakat mulai semalam zakat unta, kambing, ya, zakat binatang ternak, betul, zakat dagangan, zakat emas, zakat galian, ya. Segala macam zakat tersebut diberikan kepada mustahik, mustahik, berisi kepada mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerimanya, orang-orang yang berhak menerimanya yang telah ditentukan Tuhan di dalam Quran. Seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Artinya, zakat itu diberikan kepada fakir. Masih duduk, sudah. Jangan pandir lagi, sudah. Zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, orang yang mengurus zakat. Nama urus zakat dapat juga, artinya orang yang tukang bagi-bagi zakat, zakat dikumpulkan lainnya lalu dibaginya. Jadi orang yang mengurus zakat yang disebut amil dapat juga. Orang yang baru masuk Islam yang disebut dengan mu'allaf, baik itu asalnya Kristen atau Hindu, Konghucu, Buddha, Kahringan, Kristen, dan lain-lain. Pokoknya apabila orang hanya masuk Islam, berhak untuk diberikan zakat. Lagi penebus hamba yang disebut dengan riqab. Orang yang berhutang, orang yang tak hutang, itu berhak untuk menerima zakat. Orang yang berhutang kada kawa bayar, berhak untuk diberikan zakat. Sabilillah, orang yang pada sabilillah, orang yang berperang fi sabilillah, berhak. Sabilillah ini orang yang berperang. Betul, orang yang pergi ke negeri zakat. Orang yang pergi ke negeri zakat, antang orang ada berzakat, misalnya orang kabatalas, kayak betalas ke negeri zakat, sakainya kada kau bulik habis ongkos, makanya berhak untuk mendapatkan zakat supaya inya kau bulik ke kampungnya. Maka nyatalah bagi kita yang berhak menerima zakat itu ialah 8 macam orang-orangnya. Jadi hitungnya mulai fakir 1, miskin 2, orang yang mengurus zakat 3, yang keempat orang yang masuk Islam, kelima penebus hamba, keenam orang yang berhutang, 7 orang yang sabilillah,
8 orang yang pergi ke negeri zakat atau yang disebut Ibnu Sabil. Karena kehabisan ongkos kada kawa balik ke kampung itu berhak untuk mendapatkan zakat. Tetapi jika tidak didapat ke-8 macam itu, Yusidin diberikan kepada yang ada. Lamun ke-8 macamnya kadang kayak kita di kampung kita nih, orang masuk Islam kadada, orang nang hamba budak hendak merdeka kadada juga. Aman orang tahu hutang ada ya Allah yang kada kau bayar kreditan ke bank sabilillah ada juga. Aman orang nang kehabisan ongkos ada ya Allah mencarian anak boleh ke Banjar misalnya tertahan di Betalas kehabisan ongkos, berarti bila kadada berarti nah ada ya di Julong nang kadada kada. Adapun arti fakir ialah orang yang tiada mempunyai harta dan perusahaan. Artinya kada ada usaha. Jadi perusahaan itu maksudnya usaha lah. Arti usaha. Ada dia apa? Ada nama ibu itu. Kalau Osman, ada nama ibu lah. Ada bapak makin banyak makin bagus. Anak sabuting aja ada bapak kesannya serah makan. Kenapa? Janganlah. Aman hendak membawa sabun bungkus, bawa sabun bungkusnya. Iwak nata sarang aja iwak apa kan? Ada tahu juga ya kawan. Biar iwak wadi juga tidak ada tahu ya. Rasa aja anak iwak udang. Adapun arti fakir, ya sudah kita sambung. Adapun arti fakir ialah orang yang tiada mempunyai harta. Baisian harta kadada, harta nang simpanan kesan dijual-jual kadada, dan perusahaan artinya usaha kadada. Harta nang kesan dijual-jual kadada, usaha kadada. Atau ada juga mempunyai usaha ada, harta ada, tetapi tidak mencukupi separuh belanjanya. Misal seharinya belanja 30.000 seharinya, sedangkan ada duit cuma 10.000, sedangkan seharinya hendak belanja itu biasa 30.000, sedangkan duit 10.000, berarti hari itunya fakir. Fakir berarti berhak untuk mendapatkan zakat. Keperluan sehari-hari misalnya 30 kayak itu tadi, sedangkan ini berusaha misalnya
lupa mangkotakan barang maupun orang, sedangkan diupah 10.000 aja, berarti kada sampai sabaru jaka sabaru 15.000, sedangkan ini dapat cuma 10, berarti orang itu fakir lah. Arti miskin ialah yang mempunyai harta atau perusahaan atau usaha tetapi tidak mencukupi belanjanya, hanya lebih separuh dari keperluannya. Lebih bang pada separuh, misal keperluannya 30.000, cuman kawa tiap hari itu menghasilkan cuman 20.000, kada sampai 30.000, berarti orang itu miskin. Cuman hidupnya tak nyaman pada orang yang fakir tadi. Miskin tak nyaman sedikit lah. Yang mengurusi zakat, ini yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang mengurusi zakat, yang disebut dengan amil. Yang disebut dengan amil. Jangan lupa dir, sudah jaga. Yaitu orang yang ditentukan untuk mengumpulkan zakat. Nah itu dibarisi kalau ngalih baca. Yang mengurusi zakat amil, yaitu orang yang ditentukan untuk mengumpulkan zakat. Ditentukan oleh pemerintah, ini ditunjuk sebagai amil. Amil itu orang yang ditentukan pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada mustahik. Mustahik tadi orang yang berhak lah. Arti mustahik orang yang berhak menerima zakat. Sudah ada tadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dari pengurusnya, yang menentukan ini pengurusnya dan segala pegawainya. Yang keempat, yang berhak untuk menerima zakat yaitu orang yang baru masuk Islam. Hanya masuk Islam, yang disebut dengan mu'allaf, baik itu laki-laki atau perempuan. Padahal keyakinannya masih lemah dalam agamanya. Masih lemah, masih goyang, kada kuat dalam beragama. Atau telah kuat hatinya tetapi ia dipandang mulia pada kaumnya, maka ia diberi zakat supaya tertarik hati mereka itu mengikutinya. Misalnya anak pendeta bukan Kristen masuk Islam, itu walaupun inya kuat masuk Islam, kuat agamanya, percaya dengan Islam, percaya kuat, makanya tuh bagus benar diberi zakat supaya bubuhan Kristen yang lainnya tertarik untuk masuk Islam. Sudah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.